Oke, di sini mungkin aku bakal jelasin gimana cara kita bikin QTO dari Revit dan kita rekap ke Excel. Yang pertama di sini teman-teman perhatiin di template QTO itu ada nomor kode gambar. Nah, di sini kode gambar ini menunjukkan di mana DWG teman-teman tuh bisa digunakan untuk menghitung volume dari deskripsi item ini. Jadi misal di sini ada pekerjaan fondasi tempat. Nah, itu aku nemunya di kode gambar STR04 dan juga STR05 di mana itu gambar detail fondasi tempat, detail fondasi tempat kalau nggak salah, sama detail pemasangan angkur. Lalu juga ada di denah kolom bawah dan juga fondasi tempat. Nah, di situ kita bisa lihat dari gambar itu bisa dihitung volumenya. Tapi kan itu kita nggak pakai hitungan manual. Di sini kita mau pakai Revit. Nah, gimana caranya? Sebelumnya aku mau jelasin dulu di Excel ini tuh ada apa aja. Selain kode gambar, di sini juga ada kuantitas per item. Jadi di sini tuh pakainya yang volume. Jadi tiap item ini tuh maksudnya apa sih? Jadi tiap itemnya itu kuantitasnya berapa gitu. Misal nih kalau di beton di fondasi tempat, misal di bangunan kalian tuh ada 20 fondasi tempat. Nah, itu berarti kuantitas per itemnya ini, jumlah itemnya ini, itu count pakainya, itu ada 20. Sedangkan kuantitas per itemnya, itu berarti satu biji fondasi tempat itu ada berapa volume beton dengan satuan ini, meter kubik. Gitu. Misal di sini ada 5 meter kubik per satu fondasi tempat. Berarti kuantitas per itemnya itu adalah 5 meter kubik per fondasi tempat gitu. Lalu, nah di sini bakal otomatis jumlah kuantitas itu menunjukkan keseluruhan kita itu butuh beton berapa sih buat bangunan kita, buat fondasi setempat gitu. Nah ini kan makanya kuantitas per itemnya nanti bakal dikaliin sama jumlah item. Jadi kita dapetin 100 meter kubik. Gitu ya. Langsung kita masuk aja ke Revit buat kita tahu. Jadi volume ini kita dapatnya nanti di Revit adalah ini dua tipe yaitu volume dan juga count. Oke, kita bisa mulai. Pertama-tama kita mau ini ya, coba beton dulu, beton fondasi setempat. Caranya gimana? Pertama, kita bisa di view, lalu klik schedules, schedule quantities, paling atas nih. Terus teman-teman kalau misal ini, jadi kalau misal teman-teman mau nyari pekerjaan fondasi, berarti teman-teman di sini pakainya nyarinya structural foundation, kan? Nah, ada. Tapi kalau misal teman-teman mau nyari pekerjaan fondasi tapi fondasi dinding, kalau kemarin aku bikinnya pakai wall. Jadi di sini aku nggak bisa nih nyarinya di sini pakai structural foundation, pakainya structural wall atau wall. Nah ini walls. Lalu kalau misal teman-teman pingin nyari kolom, berarti di sini pakainya structural column. Pilihnya. Kalau mau nyari beam, yaitu sloof, terus ada balok untuk balok kanat, kalau juga ada balok ring itu pakainya structural framing. Nih. Kalau mau pakai windows atau doors, itu, nah ini ada windows, ada doors. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kalian. Tahu-tahu di sini aku mau buat yang fondasi dulu, fondasi tempat. Makanya di sini aku mau pakai structural foundation. Ya, aku klik 2 kali. Lalu di sini bakal muncul fields. Nah di sini teman-teman pilih pertama-tama adalah type-nya. Nih, cari di bawah sampai ada type. Klik 2 kali buat pindah atau bisa klik ini terus klik hijau ini. Lalu count sama volume. Kalau nggak bisa dicari di sini volume. Nah, lalu kita bisa masuk ke ini formatting. Nah, formatting ini diklik di count bawah sini no calculation-nya diganti jadi calculate totals. Lalu buat volume-nya kita juga calculate totals. Lalu buat sorting and grouping-nya kita ganti sort by-nya jadi sort by
type, lalu header footer-nya ini opsional. Yang penting di sini grand totals-nya teman-teman hitung ada title dan totals atau kasih count juga nggak apa-apa. Title, count, and totals. Kalau oke, teman-teman bakal lihat di sini. Nah, dengan fondasi kita jenisnya udah kelihatan nih, family-nya, footpad semua, dan count-nya jumlahnya di sini adalah 26, sedangkan volumenya totalnya adalah 22,77 dengan tiap kuantitas per itemnya itu adalah 0,88 meter kubik. Kita bisa masukin di sini berarti count-nya 26, berarti masukin ke jumlah item ini adalah 26 di beton, 26. Lalu kuantitas per itemnya ada 0,88. Nah, jadi kayak gini. Kita bisa lihat jumlah kuantitasnya adalah 22,88. Sama kayak yang di sini. Roughly sama lah. Nah, ini kita lakukan ke semua seperti di sini. Fondasi dinding juga sama. Misal fondasi dinding, berarti aku wait, sebelum masuk ke selanjutnya, aku mau jelasin kenapa di sini aku nggak ngitung yang ini pakai Revit. Kan di sini aku nggak buat di Revit. Jadi kemarin kita nggak buat di Revit, makanya di sini kita bisa pakai cara semi manual. Jadi kan di sini kita udah tahu nih count-nya berapa pakai Revit, yaitu 26. Jadi kita tulis aja 26 dulu. Di pasir roof, lantai kerja, juga tulangan beton. Ini kan. Nah, terus teman-teman bisa buka AutoCAD teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau fondasi tempat kan berarti di sini. Nah, itu bisa teman-teman lihat bahwa panjang dari lantai kerja. Di sini yang maksud tadi STR kode gambar tuh di sini, bagian sini. Nah, tadi kan kita mau ngitungin kan volume dari lantai kerja juga pasti utuh. Jadi kita bisa lihat kalau misal pertama kita mungkin bisa ngitung yang pasti duduk dulu. Jadi kita bisa ngitungnya caranya gimana? Caranya kita bisa ibaratkan kalau dari atas ini adalah bentuknya dengan persegi doang kan lantai kerjanya. Dengan sisi-sisi yaitu kalau lantai kerja 150 160 kali 160. Ininya miringnya gak usah dianggap. Jadi kita bisa tulis aja di sini 160 kali 160. Lalu buat yang pasir huruf juga sama. Pakainya 160 kali 160. Kan di sini kan senti ya. Kita bisa ubah jadi meter persegi. Kayak ini. Lalu kita bisa kalikan dengan tebalnya. Tebalnya ini kan sekitar 8 atau 8 cm ya. 8 mili. Dia 8 cm. Berarti di sini kita bisa kalikan dengan 0, kita dapat bahwa volume tiap pasir huruf dan juga lantai kerja tiap itemnya itu adalah 0,2048 dan juga 0,2048. Nah, buat tulangan beton gimana ya? Tulangan beton itu teman-teman coba lihat di sini. Kalau teman-teman buka jurnal ini, itu kalau buat fondasi, rasio tulangan beton terhadap beton itu adalah sekitar 70 meter kubik per kilogramnya. 70 kilogram per meter kubiknya. Jadi, tiap 1 meter kubik beton itu ada 70 kilogram tulangannya. Jadi, di sini kita bisa tulis saja dari sini sama dengan volume beton ini dikalikan dengan 70.
Nah, kita dapat nilai dari tulangan betonnya tiap itemnya, yaitu 61,6 kilogram. Hmm. Oke, terus kita bisa lanjut ke bagian pekerjaan fondasi dinding. Oh ya, teman-teman, sebelum kalau misal di sini belum meter kubik, teman-teman bisa ubah dengan cara klik UN di bagian sini mungkin. Nah, di Revit-nya klik UN, lalu di volume ini pastikan kalau satuannya itu udah meter kubik kayak gini. Kalau udah selesai, kita bisa lanjut ke pekerjaan fondasi dinding. Nah, kalau pekerjaan fondasi dinding itu gimana? Jadi buat pekerjaan fondasi dinding kan kalau kemarin aku pakainya wall. Jadi di sini selain tapi kan pas aku bikin wall itu tipenya nggak cuma satu, nggak cuma buat fondasi dinding, tapi juga buat dinding itu sendiri wallnya. Makanya di sini aku kalau misal schedule corneris, aku di sini pilih walls. Nah, kalau pilih type, nah ini fungsinya type tuh buat identifikasi ini buat apa, ini buat apa gitu. Type, lalu count, volume, dan juga area. Nah, ini kenapa aku bikinnya ada volume dan juga area, karena biasanya dinding itu buat cat itu satuannya adalah meter persegi. Sedangkan di sini kan aku mau tahu nggak cuma meter persegi doang, tapi aku juga mau tahu volume dari dinding itu atau dinding buat yang aku buat di Revit sebagai fondasi dinding gitu. Aku klik OK. Nah, di sini bakal ketahuan. Nah, teman-teman kalau misal lupa buat nge-grouping atau buat filter, teman bisa lihat di sini propertiesnya. Kalian scroll down, di sini bakal ada edit, filter edit. Nah, teman-teman bisa mungkin filternya dulu aku edit dulu. Nah, filter by sorting groupingnya. Nah, aku ganti jadi by type. Aku centang. Di formattingnya, count-nya aku ganti jadi calculate totals. Di volume-nya aku juga ganti jadi calculate totals. Di area-nya juga aku ganti jadi calculate totals. Kalau aku oke, nah ini bakal otomatis ke grup jadi dua. Soalnya aku bikinnya kemarin di family walls itu ada dua jenis, yaitu dinding biasa sama dinding buat ini, buat fondasi dinding. Oke. Kita bisa lihat yang bagian sini, yang buat fondasi dinding, itu kan kita count-nya adalah 8. Berarti kita tulis saja di bagian fondasi dinding, itu count-nya adalah 8. Oke. Lalu buat volumenya, tiap itemnya itu kan beda-beda. Jadi di sini teman-teman langsung aja nulisnya ini masih madu kali. Nulisnya ini dikosongin aja, langsung nulis di sini di bagian jumlah kuantitas. Kalau misal volume tiap unitnya itu beda-beda, tulis saja totalnya di sini kan 184. Yang bagian sini yang volume ya. Kalau di sini area. Jadi totalnya adalah 149,27 meter kubik. Gitu. Oh iya, yeah. Buat jumlah item ini kan rata-rata jumlahnya per buah ya. Ntar kalau misal di sini aku ganti. Nah, di sini kan si fondasi dinding nggak bisa kita hitung sebagai buah. Makanya di sini kita pakainya jangan buah, tapi kita pakainya panjang aja satuannya. Jadi di sini kita tambahin panjang, lalu klik OK.
formattingnya jangan lupa di calculate totals. Nah, kita bisa lihat panjang dari fondasi dinding kita itu ini. Ini satuannya apa kita nggak tahu. Kita lihat dulu. Satuannya, length-nya kita ganti jadi meter aja. Milimeter juga nggak apa deh. Tapi ingat sesuai dengan satuan tadi berarti. Di sini foundation wall-nya di sini adalah 118.075 mm. Artinya di sini panjang totalnya adalah 118,075 meter. Ini panjang dari fondasi dindingnya. Jadi kayak di sini, ini misalnya ini fondasi dinding, berarti kan panjangnya keseluruhan itu adalah kalau punya aku di sini adalah 118 gitu. Makanya di sini aku ganti aja jadi satuan panjang, 0,075 meter gitu. Nah, seperti itu. Buat ini ya, ini kan masih kosong. Teman-teman bisa isi dengan cara ini dibagi ini. Kalau buat satuannya yang panjang, kalau buat count kan bisa langsung dikaliin. Kalau ini karena satuannya panjang, kita nggak tahu volume per itemnya. Dimana satuan itemnya itu berbeda-beda. Di sini kan satuannya buah, di sini satuannya panjang. Nah, teman-teman bisa kasih keterangan di sini. Kalau misalnya satuannya panjang, satuan dalam meter seperti ini. Lalu buat lantai kerja sama pasti huruf, langkahnya sama kayak tadi. Kita cari dulu luasnya. Luasnya ini. Baru nanti kita bisa kaliin panjangnya biar ketemu volumenya. Nih, luasnya kita cari. Misal buat bawah ini kan pasti huruf. Kita cari luas penampangnya. Jadi adalah 104 ini kan. Panjangnya dikali tingginya yaitu 10. Berarti 1040 cm persegi. Buat pasir huruf. Kan. Itu 04 dikali 0,1. Ini adalah volume dari pasir huruf kita keseluruhan. Lalu buat ininya yang lantai kerja, ini kan tebalnya 3 cm, panjangnya 104. Jadi kita bisa tulis sama dengan 104 dikali 0,3 0,03, jadinya seperti ini. Nah, ini kita udah dapat semua volumenya dan semua kontasnya dalam satuan meter kubik ataupun kilogram. Buat slope juga sama caranya. Kalau slope kita bisa masuk ke Revit. Lalu pilih View, Schedules, nah Schedule Quantities. Lalu masuk ke kategori name search-nya jadi Structural Framing. Ini buat beam kan. Lalu di sini kita bisa cari type dulu pertama. Lalu count. Lalu ada volume. Sini. So, oke. Jangan lupa sorting groupingnya di type. Formattingnya calculate totals, volume juga calculate totals. Oke. Kita bisa lihat di sini. Ini banyak banget ya. Nah, balok 8,15 ini kemarin kan aku di sini buatnya sebagai kuda-kuda. Nah, di sini nanti bisa teman-teman fungsiin sebagai ngitung di sini volume kuda-kuda. Volume nih kayu 815. Nanti bisa tulis teman-teman volumenya tiap
itemnya berapa. Di sini kan panjang kan satuannya. Nanti bisa teman-teman tambahin aja parameter panjang. Lalu buat totalnya nanti langsung masukin aja. Oh ya, panjang. Langsung masukin aja berarti. Nanti kan ketemu panjangnya. Misal nih, aku tambahin ya parameternya. Buat ini langsung aku loncat ke atap soalnya di sini ada beam atap. Tambahin length. Nah, setelah kita masukin parameter length, parameter baru, itu bakal ketemu kita panjangnya adalah buat kayunya sebesar 1,517 meter. 1517 meter. Ya, kita tulis 1517 meter. Gitu. Nah, untuk balok anak, balok anak, ini teman bisa lihat sendiri, count-nya tinggal dimasukin. Kalau balok anak 29, berarti yang masukin di sini. Balok balok anak, nah ini count-nya ada 29. Kalau balok induk ada 16. Kalau yang slope praktis struktur ada berapa, tinggal dimasukin aja ke Excel-nya, ini kelihatan semua. Volumenya juga sama, kelihatan. Nanti bakal ketemu sendiri. Nah, buat tulangan betonnya, itu rasionya teman-teman bisa lihat di sini, atau teman-teman bisa masuk lihat aja di Google, rasio tulangan dari beton buat beam gitu. Nanti ketemu berapa, tinggal teman-teman cantumin aja itu sumbernya di referensi laporan teman-teman. Itu gak apa-apa, bebas. Atau bisa langsung di sini di referensi ini teman-teman baca-baca sendiri. Kalau nggak ketemu baru cari Google, masukin referensinya di nanti di laporannya gitu. Buat tulangan betonnya. Rasionya satuannya itu apa? Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Jadi nanti kalau misal 70 kilogram per meter kubik itu berarti kita setiap ada beton 1 meter kubik itu ada 70 kilogram tulangan beton. Itu kalau tulangan. Terus di sini mungkin aku langsung lanjut aja. Kalau misal lantai kerja berarti bisa pakai yang view, schedule, ini floors, type. Kan kita dibagi jadi dua kan, lantai satu sama lantai dua. Nah ini kita bisa misahinnya dengan cara base level atau level. Masukin parameter level aja. Nanti kita bisa pisahin cara levelnya. Kalau misal type-nya sama. Lalu teman-teman bisa masukin area dan juga volume. Nah, sortingnya di level ini calculate total semua. Oke. Nah, ini buat floor schedulingnya. Lantai kerja lantai satu ini kita ada areanya itu 522 meter persegi, sedangkan di sini kan satuannya diminta adalah meter kubik. Berarti kita ambilnya yang volume. Nah, areanya buat apa? Areanya itu buat yang ini, buat yang arsitektural nih, yang spesies sama keramik. Nah, spesies sendiri nanti itu rumusnya area itu dikalikan tebal dari spesiesnya, atau area ini area lantainya dikalikan dengan tebal spesiesnya. Kalau di sini lantai satu berarti kalian ngambil yang lantai satu atau lantai kerja satu ini, areanya diambil 522 dikalikan dengan tebal spesiesnya, misal tebal spesiesnya adalah 2 cm atau 1 cm, berarti nanti spesiesnya adalah 522 kali 1, yaitu 522 meter kubik. Terus buat keramiknya ini kan diambil luasnya, berarti teman-teman langsung ambil aja. Misal luas keramik lantai satu itu berapa? Nah ini ngambil aja dari Revit ini, yaitu 522 meter persegi. Gitu.
Terus buat sloof, udah tadi udah aku jelasin. Buat pekerjaan kolom, kolom sama konsepnya kayak yang balok ini nanti teman-teman pakainya yang structural column, nanti dipilih type, dipilih ininya volume sama count. Tangga juga sama, nanti ada di sini view schedule. Nah, stairs nanti bakal ketemu type, count, dan juga volume. Jadi hitung aja volumenya, sama nanti ada rasio tulang betonnya dicari dan dimasukkan referensi sumbernya kalian dapat dari mana. Lalu buat pekerjaan plat lantai, sama kayak yang di sini lantai kerja 1. Buat kolom juga sama, balok ring juga sama. Nah, mungkin di sini aku jelasin yang bagian dinding. Dinding kan tadi kan belum ini ya, belum aku pisah-pisah nih. Di mana? Wall schedule. Nah, ini kan dinding 15 cm-nya kan teman-teman belum tahu nih. Ini mana yang lantai 1, ini mana yang lantai 2. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa tambahin level aja, parameter level atau base constraint. Kalau di walls gak ada level, berarti pakainya base constraint. Masukin. Lalu di groupingnya berdasarkan base constraint-nya. Dan by-nya ditambahin type. Nah, lalu formatting-nya oke, langsung oke. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa nanti bakal ke grup dari levelnya. Level 1 berarti di sini semua. Ini adalah dinding-dinding yang menempati level 1 atau lantai 1. Nah, teman-teman bisa masukin tuh count-nya di sini ada 32. Kalau dinding kan beda-beda. Berarti pakainya length ya, pakainya length. Masukin length-nya di sini 255 meter misalnya. Lantai 1 kan 25 meter, mau masukin 255 meter. Tapi di sini tulis satuan dalam meter. Lalu buat yang volume per itemnya itu kan kita belum tahu. Kita masukin aja yang volume totalnya ini. Volume totalnya ini kan Revit sudah ketahui bahwa volume total dari dinding lantai 1 itu adalah 143,05 gitu kan. 143,05. Nah, baru kita tahu jumlah volumenya tiap satuan panjang itu adalah ini dibagi ini. Ini kalau panjang kita nggak tahu bagian sininya. Sama kita lakuin juga buat yang ini, yang pekerjaan dinding, yang lantai 2. Kita masukin volume totalnya ke sini. Nah, tapi kan di sini ini nggak bisa kita langsung masukin. Kenapa? Karena di sini kita bagi jadi 2, yaitu bata merah dan juga spesi. Kalau teman-teman lihat di AutoCAD, itu kan gini, nggak semuanya volume yang kita gambar kita kan ini kan 15 nih, lebarnya. Sedangkan teman-teman gambar di Revit-nya juga 15, tebal dindingnya. Nah, sebenarnya 15 ini nggak semuanya bata merah, tapi ada spesi-spesi kecilnya ini. Makanya kita cara ngitungnya nggak langsung pakai volume, tapi pakainya luasnya aja. Jadi, makanya di sini ada luas nih. Areanya, kita pakai areanya. Jadi, kita bisa kaliin area ini, misal 954. Ini level 1 ya, level 1 area keseluruhannya sudah 954, jadi aku tulis rumusnya sama dengan 954 meter persegi dikali dengan tebalnya bata merah itu. Di sini aku mau nyari bata merah, berarti nanti luasnya itu bakal aku kaliin sama bata merah, lebar bata merah, yaitu 12 cm atau 0,12. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Adalah volume bata merahnya. Lalu buat volume spesinya gimana? Volume spesinya sama, berarti kita areanya tadi, areanya berapa? Areanya 954 meter persegi, ini area atau luas dari dinding keseluruhan lantai 1, dikalikan dengan tebal dari spesinya. Tebal dari spesinya adalah 3 cm kan, kalau punya kita. Lalu kita convert jadi meter, jadi 0,03. Nah, jadi volume spesinya itu adalah 28,62 meter kubik keseluruhan tembok lantai 1. Satuannya sama, ini panjang kan. Lalu bagian sini, ini bagi ini. Ini buat yang panjang. Kalau buat yang perkalian tuh
Pokoknya kalau misal teman-teman nggak tahu bagian sini apa dan nggak ada di Revit, berarti pakainya pembagian ini begini. Tapi kalau misal teman-teman taunya ini sama ini, berarti nanti bagian sini itu adalah ini kali ini gitu. Buat di sini cat dinding, langsung masukin aja tuh buat nilai luasnya yaitu 954. Nih. Lalu buat kusen, kusen di sini satunya buah, berarti teman-teman bisa langsung pakai count aja. Di sini nggak usah diisi nggak apa-apa. Ini kosongin aja nggak apa-apa. Langsung aja masukin. Kalau misal pintu tipenya, tipe satu itu ada berapa, itu langsung masukin berapa buah. Nah ini bisa pakai count. Jadi schedule, di misal Windows, kalian klik OK. Nah di sini cuma ada dua pakainya, ada type sama count, Nah ini masukin sliding groupnya berdasarkan type, formattingnya, countnya diganti, calculate suruh. Oke, nah ini ketahuan nih bahwa tipe ini nanti jumlahnya berapa, tipe ini jumlahnya berapa. Gitu. Buat plafon, plafon teman-teman kalau kemarin belum bikin plafon, bisa pakai ini, ngitung manual juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya teman-teman bikin aja di Revit plafonnya. Nanti bakal ketahuan luasnya berapa. Kalau misal dipakai schedule sini, makanya teman bisa lantai floors atau di sini floors, mana ya, floor ini atau ceiling di architecture bebas. Jadi yang penting teman-teman bisa tahu nanti volumenya berapa atau luasnya berapa. Ini udah semua. Oke. Untuk pekerjaan atap juga sama. Di sini kayunya tadi kan kita udah ketemu tuh di bagian beam structural framing ini yang 8 kali 15 nanti ketahuan panjangnya berapa. Ini panjangnya 1517,5 meter. Lalu buat kan ada item lain yaitu genteng. Genteng di sini satuannya meter persegi, berarti kita bisa carinya lewat view, schedule, lalu di sini cari roofing, roof di sini. Klik dua kali, masukin type. Sebenarnya kalau nggak masukin type juga nggak apa, di sini agar lebih rapi aja. Lalu area, karena kita nyarinya satuannya area, yaitu meter persegi. Nah ini adalah luas dari genteng kita. Nah di sini yang kecil ini adalah luas genteng lantai 1, 267 kita masukin di sini di lantai 1, 267. Langsung di sini ya. 267 di sini kosongin aja nggak apa-apa. Lalu buat yang genteng sini, genteng lantai 2 itu adalah 790. Lalu buat kayu 8/15 yang lantai 2, oh iya ini aku belum bagi ya yang lantai 1 atau lantai 2-nya. Nah, caranya bagi gimana? Caranya sama, kita bisa add parameternya yaitu level atau reference level. Lalu kita groupingnya berdasarkan reference level dulu, baru nanti di type. Ini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di level Nah, di level 2 atau di lantai 1 itu total panjangnya itu adalah 418,365 ini. Kita ganti berarti di sini 418,365 meter. Sedangkan buat lantai 2 atau levelnya di balok ring itu total panjangnya yaitu 1069,188. Nah, jadinya seperti ini.
Tadi yang bagian sini udah aku jelasin semua ya. Jadi mungkin sekian dari pembahasan atau penjelasan cara gimana kita bisa bikin QTO dari Revit terus kita rekap ke Excel. Oke, see you guys.